Saya kan tahun 80-an tuh udah di Depok sebenarnya. Udah Depok tahun 80-an. Jadi dulu stadion itu belum ada temboknya. Jadi masih polos, iya, terus iya, belakangnya iya. ilalang Masih gitu kan. lapangan. Masih lapangan gitu kan. Itu kalau kita bilang pocong ya kalau orang sekarang ya. Pocong. Cuman kalau pocong kan kalau orang yang tahu paling loncatnya gini. Ternyata yang pas di saya itu kejadiannya loncatnya melayang. Loncatnya melayang. Wah, itu serem banget. Itu saya baru pas gede itu mikir, wah, ini bener kayak bukan kayak di film ya. Kalau film gini, asli itu loncat. Pocong tuh terbang loncatnya. Dia duduk itu sama temennya depan-depanan, mereka lagi ngobrol, tiba-tiba tuh ada yang duduk di sampingnya, sesosok perempuan. Gak lama yang terjadi setelah saya berbicara dalam hati seperti itu, sekitar 2-3 detik itu kuntilanak tembus jendela yang nyamperin saya. Halo, selamat malam para wingitan dimanapun kalian berada. Selamat datang lagi di Wingit Channel. Seperti biasa, Wingit Channel sudah kedatangan narasumber bernama Mas Agus. Sebelumnya pasti gua berharap kabar lu semua baik-baik saja. Semua segala usaha dan karya senantiasa mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih bersama gue Wendy di Wingit Channel. Seperti biasa tadi gue sebut sudah ada Mas Agus. Kemudian nanti Mas Agus juga akan bercerita seputar pengalaman mistis, kemudian supranatural, serta horor yang sangat menyeramkan dan membuat pastinya bulu kuduk merinding. Pada saat dia masa kecil, kemudian nanti Mas Agus juga akan bercerita pada saat masa remaja, kemudian nanti pada masa perkuliahan, yang semuanya itu terjadi di rumah tinggal, tempat tinggal Mas Agus berada. Baik, nggak berlama-lama lagi, kita sapa dulu Mas Agus. Halo Mas Agus. Halo Mas Wendy. Apa kabar? Sehat-sehat Mas Wendy. Sehat selalu ya Mas ya. Ya. Mas Agus, terima kasih sudah datang di Wingit Channel untuk berbagi cerita masalah mistis supranatural. Mas Agus, kesehariannya kegiatannya apa nih Mas Agus nih? Saya ini kegiatannya kerja wira swasta sih. Wira swasta. Wira swasta. Di Wira bidang swasta. telekomunikasi. Bidang telekomunikasi. Sudah berkeluarga Mas Agus ya? Dulu keluarga anak 4. Amin. Wow, anak keempat. Sehat-sehat selalu buat keluarga Mas Agus. Siap. Baik, nggak lama-lama lagi para wingitan dimanapun kalian berada. Silakan Mas Agus, tadi seperti yang saya bilang di pembukaan bahwa ada beberapa cerita dari Mas Agus pada saat masa kecil, kemudian menginjak remaja, kemudian pada masa saat kuliah. Semuanya itu kejadiannya di rumah ya Mas Agus? Di ya? rumah tinggal. Baik. Gimana Mas Agus ceritanya? Ya kalau waktu kecil itu kebetulan saya tuh sempat tinggal di Sumatera dulu. Di daerah Jambi ya. Kebetulan kan di sana kan kita dapat rumah tinggal di kantor tuh. Jadi halamannya gede, ada kebunnya, rumahnya sekitar mungkin cuma 100 meter ya, sisanya kebun gede gitu. Nah waktu suatu saat itu malam-malam ya, mungkin kalau ini kejadiannya saya kecil SD kelas 5 ya SD kejadiannya. kelas 5, iya. Nah waktu itu kejadiannya jam 9, jam 10 kalau nggak salah. Itu kebetulan mati lampu di rumah. Oh, Mati lampu. ya. Jadi mati lampu ada sekitar setengah jam lah mati lampu ya. Dan waktu itu kita kan kalau mati lampu tuh kita hidupin lilin ya. Hidupin lilin. Sempat waktu kecil itu kan saya sudah dengar selintingan tuh. Wah, kalau misalnya kita mau ngeliat setan, iseng juga waktu kecil nih. Kalau mau ngeliat setan tuh atau sadam kebalik atau asap lilin kita usap-usap. Tapi selepas dari itu saya kebetulan waktu itu ada lilin, saya iseng-iseng tuh asap. Cuma nggak tahu karena itu apa bukan ya. Begitu kita hidupin lilin, saya iseng-iseng asapnya saya kebuka. Tiba-tiba nggak lama itu sekitar ya nggak nyampe 1 menit saya merinding tuh kejadiannya. Merinding. Begitu merinding saya noleh ke samping. Kebetulan di samping itu ada jendela gede. Jendela tuh sampingnya kebun. Nah begitu saya lihat itu kalau kita bilang pocong ya kalau orang sekarang ya. Pocong. Iya, Cuman kalau pocong kan kalau orang yang tahu paling loncatnya gini. Ternyata yang pas di saya itu kejadiannya loncatnya melayang. Loncatnya melayang. Wah itu serem banget. Itu saya baru pas gede itu mikir, wah ini bener kayak bukan kayak di film ya. Kalau film gini, asli itu loncat.
Pocong tuh terbang loncatnya. Gitu. Dan pas saya lihat itu dia terbang, mungkin sekitar persekian detik ya. Persekian detik lah itu. 5 detik, 3 detik apa 5 detik. Saya langsung malingkan muka karena ketakutan. Di situ saya merinding. Ya kalau waktu kecil kan, ya paling kita baca-baca aja tuh surat pendek ya. Kalau dalam agama saya, surat pendek. Begitu saya diem, terus saya lihat lagi udah nggak ada itu kejadiannya. Oh, iya. Jadi saya di situ emang lihat pocong tuh, kalau dalam pandangan saya pocong itu loncatnya melayang kalau di saya. Tidak seperti yang tampil di film, itu loncat-loncat. Loncat gini, yang kayak orang loncat. lihat, Betul. dia melayang. Melayang loncatnya, seng berayun dia melayangnya. Gitu. Pada saat tadi kejadian mati lampu, itu Mati Mas lampu. Agus sendiri atau bersama seluruh keluarga pada saat mati lampu? Mati lampu di samping saya itu ada kakak saya, cuma kakak saya ngadep tembok. Nah, yang lainnya itu di dalam. Kebetulan saya di dapur. Yang lainnya itu ibu Bapak di dalam, saya di dalam. dapur posisinya. Samping saya ada kakak saya, cuma si kakak saya yang lihat. Gitu. Tadi ada dibilang iseng ya, Iseng. cerita-cerita bahwa tadi apa Mas Agus? Kalau mau ngelihat setan atau sosok lilin. astral itu lilin itu diapakan Mas Agus? Asapnya digini-gini ya. Jadi seolah-olah kayak cuci muka. Cuci muka, asap lilin itu. Sama tadi pakaian dalam. Pakaian Pakaian dalam. dalam diapain Mas Agus? Kata orang sih kebalik ya. Dikebalik. Kebetulan pas saya ingat itu, wah ada lilin nih, asapnya segini. Cuman selepas itu saya nggak tahu ya, itu benar dari lilin apa enggak saya nggak tahu. Cuman saya ngeliat kejadiannya, pocong itu emang melayang. Melayang tidak ini. Nggak tahu itu karena asap lilin atau bukan ya. Rumah itu tadi luas tanahnya cukup luas Mas Agus. Luas tanahnya cukup luas, sekitar mungkin. Suasananya? Wah kalau mungkin zaman tahun 80-an di Sumatera itu sepi banget ya. Sepi banget. Udah gitu kan kita kawasan rumah dinas ya. Rumah dinas. Rumah ini cuma ada isi 2, mungkin sekitar 2 hektar kali itu. Karena ada kebun-kebun kopi, terus ada pohon pisang di situ. Kebunnya juga udah lumayan serem sih sebenarnya kalau siang. Serem. Cuma hanya 2 rumah dinas di lingkungan itu atau apa? Lahan betul. itu. Kemudian tadi, nah kalau yang cerita tadi, kalau mau ngeliat sosok astral atau setan, itu dari cerita setempat, Mas Agus? Itu cerita saya dengar waktu kecil cerita setempat. Oh, dari penduduk setempat. Itu. Oke. Mas Agus juga mungkin pernah dengar cerita di penduduk lokal bahwa mungkin lahan itu bekas apa kalau nggak salah ya waktu itu, cuma saya takut salah, cuman saya waktu itu dengarnya kalau nggak salah itu ada kuburan lah ya kalau nggak salah ya. Karena kan zaman itu di Sumatera itu sepi banget. Masih rumah tuh masih jarang-jarang ya mas. Itu ada juga kapling gede-gede. Gede-gede. Ada kuburan di kuburan situ. Katanya dulu gitu. Kuburan keramat atau kuburan warga setempat? Kayaknya warga setempat ya. Kayak warga setempat ya. Oke, iya. Ini menarik para wingit ya. Jadi kejadiannya SD, Mas Agus mengalami yang tadi dibilang sosok pocong ya, pocong. Dan itu ternyata tidak lompat-lompat seperti di film-film atau di tayangan-tayangan televisi lah. Itu lompatnya seperti apa Mas Agus? Bisa diceritakan? Lompat kalau ini pocong di tangan saya ini, dia lompatnya kalau kita kan lihatnya gini. Iya. Begitu saya lihat itu, dia lompatnya gini. Mengayun. Kayak slow motion gitu. Iya, kayak slow motion. Sosoknya tinggi, besar atau sama lah kayak mungkin ukuran manusia. Ukuran manusia sama. Ukuran manusia. Lompat seperti slow motion. Tinggi lompatannya Mas Agus? Tinggi lompatannya standar ya. Mungkin sekitar 2 meter. 2 meteran. 2 meter tinggi para wingit ya. 2 meter, kurang lebih 2 meter ya. Berapa kali lompat Mas Agus? Itu yang saya lihat sekitar 3 atau 4 ya. Karena kan saya orangnya penasaran juga ya, biarpun takut tapi penasaran. Itu tetap saya lihat waktu kecil itu. Sampai saya memalingkan muka karena udah ketakutan. Memalingkan muka, bisa posisinya seperti apa Mas Agus? Nah, ini kan lilin nih. Lilin. Nah, kebetulan jendela itu sebelah kiri. Sebelah kiri. Begitu saya lihat, saya langsung kelihatan, langsung saya malingkan muka gini, langsung kita kan merinding tuh. Gini-gini kan, merinding. Saya baca-baca, nggak lama saya lihat sambil ngeliatnya gini aja, itu udah hilang. Berarti sosok pocong itu ada di sebelah kiri Mas Agus. Betul. Jadi sampai Mas Agus takut buat memalingkan muka ke kiri. Betul. Ya. Kemana pocong itu Mas Agus?
Itu dia ke arah kebun sih. Kebun. Iya. Seperti karena tadi pekarangan itu masih luas kurang lebih 2 hektar. 2 hektaran. Menghilang begitu Menghilang. aja. Setelah itu apa yang terjadi Mas Agus? Setelah itu emang Cerita kalau waktu itu kan ke keluarga atau nggak cerita. Kalau waktu kecil nggak cerita, nggak berani saya. Cerita itu nggak berani. Karena nanti kalau biasanya kalau orang tua zaman dulu kan kalau kita cerita apaan sih gitu kan. Jadi dia nggak mau ngebangun sesuatu yang menakutkan di rumah itu untuk kan. anak-anak. Gitu. Tidak mengalami sakit atau Sakit sih enggak ya. Mas Agus, ya? Sakit enggak? Atau cerita ke kakak ya? Kakak yang berdekatan langsung sama Kakak saya. Cuma saya nggak cerita. Nggak cerita? Nggak cerita. Oh, iya. Saking takutnya mungkin ya. Takut cerita itu kan jadi kita ngulang lagi tuh cerita itu kan. Jadi bikin takut lagi. Apa terbayang lah ya? Terbayang, itu terbayang. masih 5 SD. Kelas 5 SD. 5 SD. Iya. Iya, para wingit dimanapun kalian berada seperti tadi Mas Agus bilang ya. Jadi memang jadi fix pocong itu yang dilihat Mas Agus tidak lompat, artinya melayang. Lompat melayang ya. Melayang. Lompat melayang. Mengayuh lah. Mengayun dengan tinggi 2 meter. Kurang lebih 2 meter. Kurang lebih 2 meter. Terus dia menghilang, sosok tersebut menghilang ke arah lahan kebun itu. Kebun apa Mas Agus? Itu di samping ada kebun kopi ya. sama pisang. Yang lainnya banyak sih. Ya, seperti itu. Baik para wingit, tadi sosok pocong tersebut ya. Sebelum kita lanjutkan cerita lagi Mas Agus ya. Jadi memang itu tadi cerita pertama. Buat kalian para wingit, tonton sampai awal sampai habis. Jangan lupa nanti juga like, comment, sama subscribe. Dan tak lupa untuk para wingit dimanapun kalian berada yang punya cerita, nanti bisa tulis atau hubungi di contact person yang ada di deskripsi nanti. Sebelum kemudian juga kita ada Instagram, bisa di follow, kemudian ada TikTok seperti biasa nanti muncul di layar yang ada di kalian lihat. Baik Mas Agus, tadi cerita yang pertama pada saat kecil, seperti tadi pembukaan saya bilang kan, selain cerita dari kecil atau SD tadi, ada beberapa cerita nih Mas Agus. Bisa diceritakan Mas Agus, supaya kita berbagi sama para wingit. Silakan Mas Agus. Ya, kalau tadi kan cerita saya di daerah Sumatera ya, waktu kecil SD. Nah, kalau sekarang ini saya cerita, saya udah menginjak SMA nih. SMA. Kebetulan saya posisi udah di Depok. Posisi di Depok. Kota Depok. Iya. Ini udah rumah sendiri, tapi posisinya rumah ini depannya itu lapangan luas, lapangan bola lah ya. Lapangan bola stadion. Depok, stadion di Depok. Iya. Nah, itu emang kita itu kalau di situ sering mengalami gangguan sih sebenarnya. Mengalami gangguan. Yang pertama itu kita udah biasa tuh kalau ngeliat seliweran putih-putih lewat. Sekelebatan. Nah, kita udah biasa lah kayak gitu kan. Sampai suatu saat saya panggil teman juga tuh buat iseng nih. Saya kan orangnya iseng. Saya panggil tuh. Begitu keluarga lagi keluar kota, saya panggil teman. Begitu dia baru duduk nonton TV, tiba-tiba dia ngeliat kelihatan set di atas. Nah, saya kan rumahnya lantai 2, tapi tengahnya bolong. Jadi kalau orang jalan tuh kelihatan. Nah, begitu dia duduk ngadap TV, set dia gini. Gak lama saya di dapur, saya sengaja kan, pasti ini orang lihat nih, dapat saya gitu kan, saya iseng. Begitu dia teriak, itu siapa kata dia gitu. Ada maling ya kata dia gitu kan. Begitu dia ngomong ada maling, saya bilang, saya ketawa aja begitu nyampe. Enggak ada maling, sampai teman saya ngecek ke atas. Begitu ngecek ke atas, nggak ada orang, langsung kabur. Saking takutnya.
karena kita udah biasa yang kayak gitu-gitu ya. Itu dari tadi posisi ke Depok itu kurang lebih tahun berapa Mas Agus? Itu saya pindah ke Depok itu tahun 90-an ya. 90-an. 90-an. Nah, pada saat teman-teman itu Mas Agus sudah SMP, SMA atau Kalau yang itu sekitar SMP SMA kali SMP, ya. SMA. SMP SMA itu. Baik. Seperti biasa, saya selalu bilang bahwa suatu tempat mungkin ada cerita-cerita apa sebelum stadion bola tadi Mas Stadion Agus bola, ya. betul. Pastinya kan tempat tersebut dulunya apa Mas Agus mungkin? Ya kebetulan saya sebelum di Sumatera SD itu, saya kan tahun 80-an tuh udah di Depok sebenarnya. Udah Depok tahun 80-an. Jadi dulu stadion itu belum ada temboknya. Jadi masih polos, terus belakangnya ilalang Masih gitu kan, lapangan, masih lapangan gitu kan. Emang banyak sih dulu ada cerita-cerita di situ sering ada orang lihat makhluk tuh kayak genderuwo tapi begitu hilang depan rumah saya atau sepanjang jalan lapangan itu pada hilang gitu. Pokoknya ada yang jalan hilang di situ, katanya gitu. Apa dia ke lapangan atau kemana saya nggak tahu ya. Ceritanya begitu. Dan waktu kecil juga tuh ibaratnya mungkin saya suka dengar juga orang teriak-teriak. Tolong. Cuman saya nggak tahu ya, karena kan sepi ya tahun itu ya. 80 sepi banget Depok. Ibaratnya ya dulu kan orang juga nggak mau yang ke Depok ya, karena sepi banget ya. Iya. Lebih minggir kalau Depok tahun 80-an memang seperti tidak seperti sekarang Depok. Betul, ya ramai. Nah, tadi yang menarik ada cerita-cerita juga ada yang minta tolong Mas Agus. Minta tolong itu suara perempuan. Cuman waktu karena saya masih kecil, ibu saya juga nggak kita bolehin buat ke depan itu nggak boleh, karena kan takut ada atau kejahatan, kita kan nggak tahu, atau kan itu suara perempuan takutnya ada apa-apa kita nggak tahu kan. Karena kebetulan dulu bapak saya kan suka dinas keluar kota, suka ditinggal. Posisi itu bapak saya nggak ada. Akhirnya saya disuruh masuk. Jadi setiap ada sesuatu tuh minta tolong atau ada kejadian-kejadian di depan itu suruh masuk sama ibu, orang tua nggak boleh lihat. Sampai akhirnya tadi ngajak ngumpul bareng-bareng teman itu buat ngetes sih sebenarnya. Bener nggak dia ngeliat juga selain saya gitu kan. Gitu. Wow. Itu tadi akhirnya temen ketakutan, akhirnya besok langsung pulang. Cerita gitu kan. Begitu gue nggak mau main ke rumah lo, apa gimana? Iya, begitu dia pulang, akhirnya saya telepon dong. Begitu saya telepon, gila rumah lo parah banget katanya gitu. Dia bilang ya. Iya. Berapa teman Mas Agus pada saat itu nongkrong itu atau main? berdua. Berdua-duanya? Saya sama teman saya. Teman saya satu orang ya. Satu orang yang ke atas tadi. Itu sampai ketakutan dia. Dan dia itu di rumah saya ngalamin nggak itu aja. Dan saya SMA juga, masih SMP SMA juga, itu sempat kita kan teman akrab ya, cuma satu orang itu teman akrab saya. Jadi suka nginep biasa kalau kita kan suka ngilik-ngilik lagu dulu ya, suka ngilik lagu. Nah itu kebetulan kan rumah saya balkon ngadep lapangan. Nah kejadian itu kita mau ibaratnya mau ngulik di depan di balkon kan, di atas. Begitu dia baru buka, itu dia ngeliat pocong katanya. Pocong lagi. Nah, kalau itu dia yang lihat di situ. Begitu dia ngelihat, dia langsung ketakutan, langsung nggak mau tuh ke balkon. Udah dah, mending kita tidur aja di atas kan ruang atas tuh lantai 2 ada yang tengah juga tuh. Buat TV gitu, musola lah. Akhirnya kita tidur di situ karena dia ketakutan. Dia nggak cerita sebenarnya. Cuman ada gue ngeliat sesuatu katanya. Besok pagi baru cerita, gue ngeliat pocong semalam katanya gitu. Cuman satu orang yang dilihatkan gitu ya. Dilihatkan satu orang. Kalau tetangga kanan kiri Mas Agus atau rumah Mas Agus aja nih yang sering? Enggak, kebetulan kalau kanan kiri sama posisinya. Jadi sebelah rumah saya itu di depannya kita kan jalan raya ya. Jalan raya, jalan gede baru lapangan ya kan. Nah di depan rumah tetangga itu ada bangku-bangku lah kalau kita bangku-bangku semen lah kalau kita buat duduk kan ya di atas got itu kan. Waktu itu masih ada bis-bis lah kita, bis-bis pagi itu. Bis pagi. Buat ke Jakarta. Pangkalan bis Mas Agus. Pangkalan bis. Bis AC ya. Nah waktu itu supirnya dia duduk di situ. Di depan rumah tetangga itu duduk sekitar jam 4 atau jam 5 ya. Saya lupa kejadiannya. Jam 4 atau jam 5 pagi. Jam 4 jam 5 pagi. Nah, dini hari duduk itu sama temannya depan-depanan, mereka lagi ngobrol. Tiba-tiba tuh ada yang duduk di sampingnya. Sesosok perempuan.
bersampingan sama Bersampingan. supir-supir bus tadi. Bis tadi. Begitu dia menolehkan, itu perempuan katanya, ya itulah kuntilanak kalau kita bilang sekarang ya. Kuntilanak. Nah itu mereka langsung kabur. Oh. Langsung kabur tuh. Gitu. Baik. Jadi semuanya ini nggak hanya Mas Agus, berarti teman-teman, Lingkungan sekitar lah ya. lingkungan sekitar. Iya. Iya. Terus menarik tadi yang supir bus tersebut masih mangkal di situ atau Ya masih mangkal, soalnya kan mangkal bisa ya? di situ dia. Mau nggak mau. Mungkin masih itu. nggak nongkrong ya, nggak nongkrong di tempat itu jadinya gitu. Itu yang bercerita siapa Mas Agus? Yang Itu. supir-supir Supir itu cerita lagi sama tetangga saya yang punya rumah itu. Oh, Yang punya rumah itu cerita. Oh gitu. iya bahwa di melihat sosok kuntilanak duduk berbarengan gitu kan. Iya. Oh, Mas Agus. Kalau Mas Agus sendiri, tadi kan teman cerita, iya. terus tetangga. Pastilah Mas Agus punya. Kalau saya selain ada cerita itu mungkin pas kuliah ya, zaman kuliah itu udah menginjak kuliah kalau itu. Ya. Menginjak kuliah. Kalau itu kejadiannya malam-malam juga, mungkin sekitar jam 3 jam 4 mungkin ya. Kita kan kalau ngerokok tuh namanya waktu kuliah kan masih lagi ngerokok badung-badung gitu ya. Nggak boleh ketahuan sama orang tua ngerokok kan. Buka balkon, jendela kaca tuh kita buka tirainya. Kita ngerokok, begitu ngerokok selesai, biar asapnya nggak bau kan kita tungguin dulu tuh biar kebuka kan. Sambil saya rebahan, ngadep jendela. Nah cuman dulu saya pernah dengar juga sih, kalau ngadep jendela atau pintu itu kan nggak boleh ya pantangan ya katanya ya, atau nanti ada yang lewat atau apa gitu kan. Nah kebetulan saya posisinya tiduran ngadep jendela. Jadi posisi jendela sama tidur itu, saya ngadep jendela itu sekitar 3 meter, 2 meteran. Pas sama badan saya lah, mentok. Iya. Pas saya lagi mikir-mikir, kan besok saya kuliah ya ceritanya kan. Begitu saya mau mikir kuliah, tiba-tiba yang kejadian supir bis itu ketongol lagi di saya, kuntilanak itu. Kebagian saya. Kebagian kuntilanak. Sama teman-teman tadi, Nah. teman pada berapa tahun sebelumnya. Iya, itu saya kebagian juga tuh pas kuliah tuh kejadian. Iya. Begitu saya lihat, itu udah di depan jendela, jadi balkon. Jadi kamar saya langsung balkon. Nah, dia di luar jendela, di balkon ngadep saya, ke kamar saya. Cuman dalam hati saya, waktu itu nggak tahu ya, mungkin waktu itu saya nggak ada takut ya, maksudnya pas posisi itu biasa-biasa aja bagi saya. Cuman dalam hati, pas ngeliat kuntilanak, saya pikir gini, ih, kok kayak di film ya kuntilanak ya? Kayak di film ada sedikit pertanyaan dan kesombongan juga kali ya. Kayak di itu mukanya nggak kelihatan, benar-benar kayak di film mukanya nggak kelihatan. Terus saya mikir, wah boleh juga nih buat cerita besok pagi di kampus, saya bilang gitu kan. Ada kesombongan juga tuh kan. Lama terjadi setelah saya berbicara dalam hati seperti itu, sekitar 2-3 detik itu kuntilanak tembus jendela nyamperin saya. Jadi seolah-olah di jendela dia begini nebus. Gitu. Di situ saya kaget bukan main, tadinya nggak takut jadi takut. Gitu. Begitu dia tembus, maksud saya kan dia kan setan nih, tapi jangan nunjukin kesetanannya gitu kan, biar kita berani ya kan. Ternyata kayak gitu ya. Ternyata dia nembus. Begitu dia nembus, saya langsung angkat badan. Angkat badan, saya cuma teriak, "Pak!" Gak lama saya pingsan, karena saya kaget. Iya. Gitu. Ternyata Mas Agus ini luar biasa juga ya. Jadi memang membuktikan bahwa sosok-sosok yang dilihat di TV itu tidak seperti itu, ya kan? Iya. Nah, tadi ketemunya kuntilanak, Mas Agus, atau pocong lagi? Kuntilanak, kalau itu kuntilanak. Bisa diceritakan lagi, Mas Agus, itu dia gimana? Nembus ya? Nembus jendela. Nembus jendela. Nembus jendela seolah-olah ini jendela, dia gini nembus. Seolah-olah mau badannya mau ke bawah ke saya gitu. Langsung nembus. Itu saya kaget bukan main kalau itu. Terbang, Mas Agus. Dia gini karena kan dia diri kan statusnya kan di jendela itu langsung gitu. Ya kayak melayang gitu lah. Melayang kayak nyamperin badannya ke saya gitu, kayak mau jatuhin ke saya gitu. Nah, itu saya
Waduh. Rambutnya Mas Agus Rambutnya menjuntai ke tergurai, bawah, tergurai. menjuntai ke bawah Jatuh pas ke bawah. saat dia begitu. Betul, jatuh ke bawah. Pakaiannya Pakaiannya putih seperti pada umumnya sih kalau saya lihat sih. Dan mukanya nggak kelihatan. Mungkin ya nggak kelihatan lah. Nggak Iya, kelihatan. iya, Apa iya. polos atau apa? Kayaknya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. pada saat itu kuntilanak mendekati Mas Agus yang terjadi Saya bangun setengah badan, setengah badan pingsan. seperti itu, pingsan. Langsung Pak, saya teriak Pak, manggil bapak saya. Oh, Pak itu manggil Bapak, Bapak ya, saya, Pak. Pak itu kan. Iya, langsung pingsan saya. Gitu. Sampai tersadarnya Sadarnya pagi. 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 Nah, waktu itu kan karena saya pikir, ini mimpi kali, saya pikir gitu kan. Akhirnya saya tes, kebetulan samping kamar saya itu samping kakak. Akhirnya saya pas lagi siang tuh saya tanya-tanya ngobrol, Mbak, lu denger gue nggak teriak semalam? Nggak jelas loh, teriak sih cuma nggak jelas kata dia gitu. Karena suaranya Pak doang gitu. Dan di situ pun Mas Agus masih berpikir ya, ini nyata atau Iyalah, mimpi, nyata tetap. atau mimpi. Kita kan kalau sesuatu yang takut kita anggap aja halusinasi, gitu kan. Halusinasi. Berpikir positif sih sebenarnya sih. Gitu. Iya, iya, Biar iya, nggak takut-takut amat gitu. Dari pengalaman teman dimunculkan atau muncul sosok pocong, kemudian supir, akhirnya Mas Agus Kebagian juga. ya nggak kebagian lah Mas Agus itu. Oke, jadi memang itu tadi. Jadi munculnya kuntilanak tadi juga dari depan Dari balkon depan lapangan. lapangan juga, Mhm. seperti teman-teman yang alami. Iya. Atau Jadi supir bus tadi ya. supir bis. Jadi kan kita punya ini juga lah. Kadang-kadang kita manggil juga kan, pengen tahu kan kenapa begitu kan. Jadi kalau kita bilang orang pintar ya, zaman sekarang orang pintar. Ya mereka bilang sih itu dari lapangan ya. Jadi mau kita usir, tetap nanti dia silih berganti. Oh, Gitu. setelah kejadian-kejadian itu, Ada 3 kali lah saya panggil begitu. Mas orang Agus pintar. coba apa ya, menyelidiki ya Menyelidiki. melalui ahli supranatural, Supranatural. atau tanggapan mereka Mas Agus? Tanggapan mereka sekali diusir, besok datang lagi, kita panggil lagi. Ya kalau mau kita berdamai lah. Oh, Kita hidup berdampingan kan soalnya. Kita berdamai aja. menurut Percuma. ahli supranatural tersebut, tetap asalnya dari Lapangan. lapangan. Gitu. Ya, nggak bisa diusir, Nggak bisa diusir. berdamai. Berdamai. Luar Udah biasa. jadi sehari-hari kita jadinya. Oke, waktu oke. itu. Saat ini Mas Agus masih tinggal di rumah yang Oh sekarang? enggak, itu waktu sama orang tua. Sekarang saya berkeluarga udah misah. Oke, bisa. Ya, ya. Semua kejadian tersebut di rumah orang tua ya? Rumah orang tua setelah dan sekitarnya. Oke. Jadi stadion tersebut berada di depan rumah Mas Agus. Betul. Sampai sekarang stadion itu seperti apa? Sampai Oh, malam masih ini ada. kita Masih ada. ngobrol gini masih ada. Masih ada, malah lebih bagus ya kalau sekarang ya. Lebih udah ada bagus. temboknya, tribun-tribunnya udah mulai. Tribunnya. Udah 2 lah Supir bus yang masih mangkal itu? Oh udah nggak ada, Udah nggak ada, Nah, udah nggak udah nggak ada. Apakah masih ada kejadian ini mungkin dari berarti orang tua masih tinggal di masih ada cerita Mas sampai saat ini Mas Agus? Masih ada. Kebetulan tetangga saya juga tuh, yang rumahnya di Kuntilanak itu, yang di supir bis itu depan. Sampai kita ngobrol ini masih ada kejadian? Masih ada. Kebetulan waktu itu dua-duanya masih hidup nih. Kebetulan kan udah meninggal nih orang tua tetangga itu. Iya, iya. Nah, jadi waktu itu dia cerita ke orang tua saya. Ini kejadian malah siang-siang. Oh, Siang-siang. wow. Jadi kebetulan kan suaminya udah pergi ya sebenarnya. Udah pergi kantor. Oh, berangkat kerja. Udah berangkat kerja. Tiba-tiba siang itu suaminya pulang. Begitu suaminya pulang, tiba-tiba ngajakin untuk berhubungan ya. Karena kan sama istri gitu kan. Suami istri, Sama istri. betul. Istrinya kaget karena kan lagi posisi di dapur, dia kaget orang suami datang, ayah ngapain kata dia gitu. Oke. Itu nggak ngomong, tiba-tiba langsung ngajak kamar. Cuman istrinya itu baunya beda sama suaminya. Oh iya. Suaminya baunya lupa saya baunya gimana itu. Ternyata karena dia udah akhirnya dijorokin sama dia. Itu suaminya nggak ngomong itu. Yang menyerupai suami itu nggak ngomong. Akhirnya dia dijorokin, dia ke dapur, begitu dia balik lagi kamar,
itu udah nggak ada sosok suaminya. Oh. Baunya apa saya lupa, ada ciri khas baunya itu. Pokoknya bukan kayak bau suaminya, bau apa gitu. Itu cerita dari tetangga. Tetangga persis. Cerita ke orang tua Mas Agus. Iya. Ada bau itu. Itu apa ya Mas Agus ya? Itu kalau katanya sih genderuwo ya kalau kita yang bilang menyerupai ya. Menyerupai katanya gitu sih. Ya, ya para wingitan ya, memang banyak cerita-cerita mengenai sosok genderuwo ini suka memanipulasi atau menyerupai betul. orang terdekat kita gitu kan. Tapi maaf, ini memang berhubungan selain ke suami istri. Mas Karena Agus. kan dia udah cium baunya beda. Oh, si baunya istri. kenapa gitu lupa saya. Iya. Mungkin nanti para wingitan yang apa namanya ya, mungkin nanti tulis di komen bahwa seperti apa sih bau sosok genderuwo seperti itu kan. Ya, entah apa bau busuk kali ya, busuk bau atau sangit apa, atau bau apa saya lupa. Waktu pernah ngomong sih bau apa, cuma saya lupa sih. Masih kejadian setelah Mas Agus sudah berpisah atau berkeluarga ya, berkeluarga, pisah sama orang tua, masih ada kejadian. Masih dari seputar itu juga kali ya Mas Agus ya? Masih seputar itu juga, tetangga juga. Tetangga dari stadion mungkin. Stadion juga. Masih stadion itu satu blok sama saya. Banyak kok kejadian di blok itu banyak. Banyak Mas Agus. Baik. Nah, kemudian Mas Agus kan sekarang udah rumah sendiri. Mengalami Mas Agus di rumah yang ini. Jadi setelah belum berkeluarga, terus kira berpisah karena sudah berkeluarga, udah rumahnya masing-masing. Masih adakah punya cerita-cerita? Kalau saya sih, kalau pas udah nikah ini, saya mengalami ada ya. Cuman nggak ditunjukkan penampakan. Nggak se-ekstrim pada saat bujangan belum berkeluarga. Bujangan dari kecil tuh sampai kuliah itu saya masih bisa lihat. Kalau yang ini berkeluarga, saya cuman dikasih kayak apa ya, petunjuk aja. Kalau dia ada gitu. Seperti apa Mas Agus? Waktu itu kebetulan kan saya dulu kan hobi nyanyi ya, yang aplikasinya nyanyi rekaman itu tuh. Itu saya ngerekaman dari jam 10 sampai jam 1 pagi. Karena kan kita ngulang-ngulang biar bagus suaranya ya. Pas kita setengah 2 jam 2, itu kejadiannya tiba-tiba atap rumah saya itu kayak ditimpuk mangga, ada mangga jatuh. Duk gitu kan. Keras sekali. Keras, cuma saya mikirnya nggak mikir kemana-mana ya kalau kita ya. Wah mangga kali, saya pikir gitu kan. Cuma lama saya pikir, kok mangga? Orang rumah saya lantai 2, nggak ada pohon yang tinggi maksud saya gitu kan. Oh rumah itu juga lantai 2? Lantai 2, nggak ada pohon yang tinggi lagi kan. Saya langsung diam tuh, akhirnya saya nyanyi lagi tuh. Kita rekaman lagi tuh pagi-pagi teriak-teriak kan. Nggak lama, pintu kamar saya kebuka. Kebuka sendiri. Ada sosoknya Mas Agus? Itu saya nggak ngeliat. Cuman kebuka. Kebuka, jadi semacam, lu tuh berisik. Seolah-olah kayak gitu ya kalau menurut saya ya. Begitu pintu kebuka, itu kan saya kaget. Otomatis saya diam, itu takutnya bukan main. Kalau itu. Posisi pintu Mas Agus? Posisi pintu nyerong. Seperti nyerong. Oh, Nyerong dari saya. Saya di sini, dia sebelah sini. Itu nyerong. Tiba-tiba kebuka. Buka. Dan Mas Agus langsung berhenti nyanyi. Dan saya dari dulu juga prinsipnya kita kan manusia ya. Betul. Prinsipnya makhluk ciptaan Tuhan lah, yang sempurna kan. Betul Mas Agus. Akhirnya dengan berpikir positif, saya langsung beranikan diri, biarpun merinding ya. Ini merinding banget. Pasti. Sampai saya berdiri, otomatis saya harus nyalain dong, biar saya agak berani nyalain lampu. Oh Mas Agus nyanyi itu posisi gelap. Begitu saya mau nyalain, saya sampai lupa saklar itu ada di mana. Hampir saya meraba-raba. Saking ketakutan. Iya. Beda kayak dulu lah gitu. Sampai ngangkat-ngangkat, akhirnya saya nyalain, tek. Udah tuh saya merinding ya, iya baca-baca lah yang saya bisa gitu kan. Yang saya yakinin, ya lama-lama, ya saya ketiduran juga lah. Saking capeknya ya, dan ketakutan itu tegang. Istri bertanya sama Mas Agus? Oh nggak berani kalau saya, karena penakut semua. Oh iya. Nggak berani. Karena posisi itu dulu kan lantai 2 itu buat anak saya yang bujang. Dia kan belum berani lah waktu itu, jadi saya nggak berani cerita. Nggak ada kegaduhan gitu ya, coba apa pintunya aja kebanting enggak? Kebanting enggak, jadi kayak di film-film ya kalau saya bilang.
Kayak di film-film gitu. Dan kebetulan posisinya nggak dikunci. Maksud Emang nggak saya. dikunci, emang Oh, nggak dikunci. kebuka Tutup aja. seperti itu. Tutup aja. Soalnya kalau saya bilang pintu kebuka ketiup angin nggak mungkin, karena saya tuh keset, pintu saya keset. Oh, apa dengan lantai atau ubin itu? Dengan lantai kalau nggak Dengan salah. lantai. Dengan lantai itu keset. Sorry, bukan lantai. Ininya apa? Frame-nya itu Oh, keset. frame-nya. Oh, oke. Begitu cep kebuka gitu, saya kaget, bukan main. Nggak mungkin. Soalnya pintu itu berat. Nggak Ya. mungkin. Secara logika Angin itu nggak mungkin. nggak mungkin. Nggak mungkin angin. Sebelumnya diawali sama apa tadi Mas Agus? Nyanyi. Terus bunyi Kayak mangga jatuh. Mangga jatuh. Baru dibuka. Pintu kebuka. Di situ. Setelah itu langsung Nyalakan lampu. Terjaga sampai pagi. Tiduran langsung. Gitu. Ini menarik ya para wingit. Mas Agus beberapa kali dari kecil, dari remaja ya menginjak kuliah, masih tinggal orang tua. Sepertinya Mas Agus selalu bukan bergesekan ya, diganggu. Saya nggak mau bilang ganggu atau peka ya, lebih tepatnya peka ya. Sih, mungkin lu peka. Mas Agus ada kepekaan seperti itu? Dulu iya ada kepekaan emang saya. Peka. Merasakan hawa panas lah. Kalau ada setan tuh hawa panas. Hawa panas. Itu dari leluhur atau apa, atau Mas Agus pernah mendalami hal supranatural atau seperti apa gitu? Enggak sih, kalau mendalami enggak. Cuma saya suka baca-baca aja dari dulu. Setan itu gimana, penampakan gimana, jin itu gimana, gitu-gitu doang. Namanya dulu iseng ya. Pengen tahu doang. Cuman kalau keturunan juga saya nggak tahu, karena nggak mau cari tahu juga gitu, ngeri juga gitu. Nggak mau lah. Ibaratnya yang dulu anggap aja baik semua lah gitu kan. Betul. Murni-murni aja. Cuman dulu kalau ngeliat emang kalau ngerasain di sini tuh ada makhluk astral. Saya gini tuh panas dulu. Sekitar SMA tuh masih bisa saya. SMA masih bisa. Panasnya seputar. Panasnya di sini panas di sini. Jadi nggak selengan gitu. Enggak, di sini doang. Saya ngerasain kayak udara ya, kayak udara nyentuh telapak gitu panas. Karena Mas Agus merentangkan tangan itu saat di mana Mas Agus? Sedang apa, seperti apa Mas Agus? Jadi kayak kita iseng nih misalnya, ini tempat ini nih kayak serem banget nih, ngetes dong gitu. Ya kan dulu kan ya namanya anak-anak muda lah iseng-iseng gitu kan. Kebetulan teman itu dulu bapaknya juga bisa. Jadi saya sok-sokan gitulah gitu kan. Ngetes. Ternyata pas saya bilang, tempat lu tuh ada ininya, saya bilang. Tapi emang hawa panas, cuman waktu itu saya nggak ngeliat, cuma hawa panas doang. Terus akhirnya dikasih tahu bapaknya, bapak bilang, emang ada. Akhirnya saya ngobrol tuh gitu. Terus saya bilang, kalau dia kan bisa ngeliat, bisa manggil ya. Bapaknya itu, bapaknya teman. Cuman saya bilang, saya nggak bisa Pak, saya cuma bisa ngerasain doang. Dia bilang, kita nggak bisa ngeliat. Saya bilang, gitu. Setiap tempat Mas Agus bareng teman-teman apa? Kadang sendiri juga iseng. Cuma kalau udah ketakutan, merinding ya kita mundur. Hal yang paling menakutkan pada saat masih bisa merasakan itu di mana Mas Agus? Itu di rumah temen sih, kalau di rumah saya nggak berani. Di rumah temen. Nggak berani di rumah lah, nggak berani orang tua itu ya. Nggak berani. Wow. Sekarang Mas Agus masih bisa peka atau pada saat jujur, kalau sekarang saya ngelihat aja hampir enggak ya. Iya. Dan saya juga nggak mau lah gitu. Kalau bisa jangan lah. Nggak bisa jangan. Gitu. Baik, luar biasa gitu kan. Jadi saya pikir tadi setelah tinggal berpisah, setelah berkeluarga, tidak ada gangguan. Ternyata masih ada. Selain itu masih ada lagi Mas Agus yang di rumah sekarang nih setelah berkeluarga. Sekarang kebetulan rumah sekarang ini juga saya kan lingkungan dekat SD ya. SD. Kalau SD itu kan yang kita tahu kan lapangan SD itu kan ruangannya besar. Dan kalau udah malam tuh kan pasti gelap, semua mati lampu kan. Kebetulan yang saya tinggal ini pas berkeluarga dekat samping SD. Wah, itu ada cerita-cerita juga mengenai SD. Ya, SD itu ada teman. Waktu kita kan suka nongkrong di warung kopi ya. Pulang jam 1 jam 2 lah, biasa bapak-bapak kan. Begitu saya pulang jam 2, tiba-tiba tangga saya nyamperin. Namanya Mas Aril lah gitu, kita bilang Mas Aril ya. Begitu saya udah
tutup pagar, Mas, sini Mas. Kenapa? Saya bilang gitu. Biasanya kan dia mau ngerokok bareng tuh. Saya pikir, udahlah udah jam segini ngapain sih? Saya bilang kan, Mas sini dulu, ada orang mandi. Wah, saya langsung refleks tuh, orang mandi. Mandi di mana? Mandi Di sekolahan. Ya nggak apa-apa kali kalau mandi, saya bilang gitu kan. Posisi jam? Jam 2. Oke. Jam 2. Terus Cuman apa kan ya? di kamar mandi sekolah. Nggak berpenghuni kan sekolah itu kan. Dan nggak mungkin ya pasti. Nggak mungkin gitu kan. Cuma kan saya pikirnya, kita positif ya kalau udah gede kan. Mungkin ada yang mandi, saya bilang gitu. Iya, Cuman iya. karena Mas Ari ini penasaran, akhirnya saya buka pagar. Oke. Terus mau gimana? Ayo Mas, kita dengerin. Dia juga iseng orangnya. Tapi saya tahu dia penakut juga. Nah, akhirnya saya bilang, kalau gue mau ke sono, lo jangan kabur syaratnya. Karena kan jujur, kita juga pasti takut. Gitu. Berani-berani tapi takut. Akhirnya begitu saya samperin, kebetulan begitu saya samperin, itu udah nggak ada dia mandi. Cuma ada suara air. Terus kata Mas Ariel, tadi ada suara mandi Mas. Tapi ini nggak ada Ril, ini suara air, saya bilang. Terus kata dia, ya ini suara air netes. Terus kalau saya kan langsung berpikir positif aja. Oh ini mungkin kerannya bocor. Pasti. Kayak gitu kan, kerannya bocor. Gak lama saya tepak temboknya kamar mandi itu dari luar kan. Oh. Dek gitu kan. Ya saya juga iseng kan. Berarti biar dia takut juga nih anak gitu. Ternyata begitu saya tepok, itu di atas itu ada kayak timpukan ya, kayak kayak ditimpuk mangga atau kucing gitu lah ya. Saya cuma gitu, ada yang jatuh kali, pikir saya gitu ya. Padahal itu kalau saya pikir sekarang itu nggak ada pohon apa sama sekali. Pohon apa-apa. Begitu saya tepok lagi, duk lagi. Apa temboknya itu? Plafonnya tuh atas tuh, genteng. Plafon. Duk, bukan genteng ya. Kalau kita bukan pakai genteng ya, apa asbes modelnya. Asbes ya. Kan kedengeran banget. Iya. Begitu kedengeran, akhirnya saya ketok lagi sampai 3 kali. Itu suara itu lagi. Akhirnya saya pikir, wah ini udah nggak beres nih, saya bilang nih. Udah, maksudnya kalau jam 2 kan saya udah waktu mau tidur, masa mau begini-gini aja iseng-iseng ya kan. Akhirnya saya bilang, udah mending kita pulang deh. Sama Mas Ariel. Sama Mas Ariel itu. Akhirnya saya pulang gitu. Baik. Konyol lah gitu. Jadi awal cerita, ini udah tadi ya para wingit, jadi posisi Mas Agus sudah berkeluarga, sudah rumah sendiri. Masih di depan rumah Mas Agus yang sekarang tempati itu sekolahan. Tadi disebutnya pas lagi selesai nongkrong, akhirnya dengar suara mandi. Pada saat dengar nggak ini? Itu suara yang mandinya? Itu Mas Ari yang dengar. Tapi Mas Agus juga dengar. Saya dengarnya suara air pas habis itu. Oh ada 2 versi. Mas Ari dengar suara mandi, Mas Agus air keran. Air keran. Cuman posisinya Mas Ariel itu begitu dengar itu suara mandi, dia udah nyamperin saya. Begitu nyamperin juga dia cuma dengar suara air. Begitu saya samperin sama dengar suara air juga. Akhirnya Mas Agus dan Mas Ariel mendekati, masuk ke sekolahan itu Mas Agus? Enggak, karena digembok. Cuman kan posisinya tuh di jalanan kita, kamar mandinya temboknya. Masih gitu. Di pinggir. Tadi Mas Agus bilang apa? Mukul-mukul apanya? Mukul tembok lah, saya iseng gitu. Itu persis. Kamar mandinya. Oh, kamar mandinya. Kamar mandinya karena kan nempet jalan. Cuman dipisah sama got 20 cm. 20 cm ya. Pada saat geduk pertama kali ada di seperti suara timpukan. Suara airnya masih ada? Suara air masih ada. Suara air masih ada. Geduk tembok yang kedua kali? Kedua kali ada lagi timpukan. Suara airnya masih ada? Masih ada. Begitu ketiga masih ada lagi, saya pikir wah ini 3 kali. Bukan sesuatu yang apa ya? Masuk logika. Iya, masuk logika lah udah gitu kan. Makanya saya bilang, udah mendingan pulang deh, saya bilang. Konyol juga gitu nyari-nyari gitu pagi-pagi. Jam 2 pagi, para wingitan dengar suara orang mandi di asal suaranya dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, betul. Akhirnya pas sudah mukul tembok untuk memastikan itu yang ketiga kali, ini udah apa ya? Udah nggak di luar nalar lah gitu. Akhirnya Mas Agus dan Mas Ariel cabut pulang. Pas pulang, langsung saya. Masih ada suara air itu. Seperti itu kan. Saya lupa ya. Kayaknya masih ada. Soalnya saya tinggal kan habis itu. Udah nggak mikirin lagi tuh saya. Karena udah nggak jelas sih saya bilang nih.
Di depan rumah persis. Iya, udah nggak jelas di nih. depan rumah Mas Agus yang tempati sekarang. Iya, nyerong lah, modelnya nyerong dia. Nyerong. Sangat menarik para wingit. Kita cerita tadi yang kedua di depan stadion, kemudian yang sekarang ini Mas Agus tinggali bersama keluarga di depan sekolahan. Baik. Kemudian dari berbagai cerita yang Mas Agus ceritakan, saya mau tanya sih Mas Agus, pendapat Mas Agus mengenai makhluk astral atau sosok atau tadi ada pocong, kuntilanak, terus sempat cerita-cerita dari supir bis tadi, kemudian tadi ada juga cerita apa tadi yang tetangga ya, seolah-olah menyerupai suaminya yang bisa dibilang seperti orang bilang sosok genderuwo. Nah, Mas Agus menyikapi hal tersebut sampai saat ini nih Mas Agus ya. Gimana sih Mas Agus? Kalau saya sih menyikapinya kita ini kan soalnya berdampingan ya, cuman beda alam aja ya. Baik, gitu. baik. Yang penting kita nggak mengganggu dan nggak berusaha pengen tahu. Mereka juga gitu sih kemungkinan. Jadi kalau kita ngeliat dia takut, mungkin dia ngeliat kita juga takut. Prinsipnya gitu aja. Baik. Gitu. Seperti itu. Dan kalau misalnya bentuk-bentuk kayak pocong atau genderuwo atau kuntilanak, kalau bagi saya penampakan itu mungkin bisa apa aja ya. Bisa apa aja. Atau bentuk aslinya cuman gumpalan asap, cuman karena kita kebentuk di sini di pikiran kita film, gitu kan? Itu bisa juga sih kayak gitu. Iya. Saya setuju sih yang Mas Agus bilang. Artinya Pikiran, mindset kita yang membentuk gitu kan. Betul. Oh, itu saya sepakat sekali Mas Agus. Mindset kita yang membentuk. Karena tadi para wingit ya Mas Agus cerita sosok-sosok tersebut seperti di film, seperti di televisi. Itu yang akhirnya apa tadi Mas Agus? Kebentuk di membentuk otak. Baik, itu saya sepakat. Artinya kalau kita tidak membayangkan membayangkan hal itu, gimana Mas Agus? Yang nggak akan kebentuk Nggak akan juga. kebentuk. Atau mungkin bentuknya sekitar asap atau apa. Ada sih pernah dengar juga kayak gitu sebenarnya. Iya. Jadi pola otak kita yang membentuk itu. Setuju para wingitan. Jadi memang seperti tadi yang sudah dari awal sampai akhir ini Mas Agus menyikapi itu bahwa mindset otak kita yang membentuk hal-hal sosok tersebut. Artinya kalau mindset kita bagus, positif, ya nggak akan kebentuk dan akan nggak ketemu atau segala macam seperti itu Mas Agus. Betul. Sepakat Mas Agus. Baik para wingitan, tadi saya dengan narasumber saya Mas Agus luar biasa dari awal sampai akhir. Kemudian mungkin para wingitan yang sudah juga nonton dari awal sampai akhir, gimana pendapat kalian mengenai dari awal Mas Agus cerita? Nanti jangan lupa tulis di kolom komentar. Kemudian itu tadi selain kolom komentar, like sama subscribe. Kemudian juga para wingitan yang punya cerita-cerita atau mau menjadi narasumber nanti bisa lihat di kolom deskripsi, ada contact person yang akan dihubungi. Kemudian juga supaya channel ini semakin berkembang, para wingitan, kita ada Instagram, jangan lupa di follow. Kemudian Mas Agus sudah follow Instagram kita? Sudah ya, terima kasih Mas Agus. Kemudian nanti ada juga TikTok, jangan lupa di follow. Seperti tadi, kalau saya menyikapinya sepakat sekali sama Mas Agus bahwa hal-hal tersebut, sosok tersebut itu memang berdampingan ya Mas Agus ya. Berdampingan. Kemudian yang membentuk itu, dia muncul adalah mindset kita. Artinya kalau kita positif Mas Agus ya, itu juga akan baik-baik semua. Dan tak lupa berdoa kali Mas Agus ya. Siap. Berdoa pasti mutlak. Mohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, masih bersama gua Wendy, akhir kata juga terima kasih Mas Agus, narasumber yang luar biasa, bercerita luar biasa. Sehat-sehat Mas Agus. Sukses selalu buat keluarga, salam buat keluarga. Usaha, wirausaha yang dibilang apa tadi? Telekomunikasi. Meningkat, omset bagus. Amin. Baik, akhir kata dari gua, Wendy serta Mas Agus. Terima kasih sudah nonton Wingit Channel. Akhir kata, selamat beristirahat. Kemudian jumpa lagi di narasumber-narasumber berikutnya. Dan akan cerita yang lebih seru serta sangat menarik, juga membuat bulu kuduk merinding. Akhir kata dari gue, bye-bye. Terima kasih.